Yusuf Habibi. This call is now being recorded. Pak Yusuf Habibie ya? Iya, kalau nggak salah. Cuma belum masuk ini. Moderator Bandingnya sepanjang Pak zaman Sony. lah. Ya, moderatornya lagi berhalangan hadir. Ada kegiatan nyata mendadak. Nah, jadi gimana Pak Hadi? Kita mulai aja gitu. Iya, kita mulai aja Pak. Suara Bapak agak jauh tuh Pak. Nanti nggak kedengaran. Halo, iya. Saya pegang-pegang gini aja lah kalau gitu. Iya. Langsung Mana yang ke baiknya kita? Ustaz Hadi dulu mikrofon. menggantikan moderator untuk darurat ini. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator abadi. Astagfirullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, bertemu lagi kita pada pertemuan perkuliahan apa di STT ya? As-Sunnah wa tatbiquha fit tafsir. Pada pertemuan keberapa ini? Ke-6 ya, kalau tak salah. Tujuh Pak Hadi. Pertemuan ke-7 dengan tema atau judulnya kedudukan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam tafsir. Ya betul ya? Iya, betul. Yang akan dibawakan oleh saudara Al-Ustaz Bapak Ahmad Yazid Hasibuan. Falyatafaddal mashkura. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing kita Bapak Dr. Asror Mabrur Faza, MA, yang selalu memberikan kita pencerahan-pencerahan di setiap akhir kuliahnya. Kemudian yang terhormat juga kepada seluruh asatiz dan asatizah, rekan-rekan seperjuangan S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang selalu memberikan kritik yang membangun dalam setiap perkuliahan kita. Agak kecil Pak suaranya Pak.
Ya, ini udah paling dekat ini, Pak. Paling dekat. Nah, itu mantap tuh. Ya, udah nempel ini ke mulut. Maaf, maaf atas kekurangannya ya. Ah, Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang telah memberikan pengaruh yang luas dalam dan mendalam dalam jiwa dan tindakan manusia bagi kaum muslimin. Al-Quran bukanlah saja sebagai kitab suci atau scripture, melainkan juga petunjuk atau huda yang menjadi pedoman atau sikap dan tindakan mereka dalam memainkan peran sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ibarat katalog sebuah produk barang, Al-Quran adalah guide bagi pengelola alam ini, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tafsir pada masa Nabi dan sahabat, yaitu pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Al-Quran turun kepada Rasulullah pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Cahaya hidayahnya menyinari seluruh alam dan manusia. Al-Quran turun secara terus-menerus. Rasul menerima dan membacakan kepada para sahabat. Para sahabat juga mengkajinya setiap kali muncul permasalahan hukum. Mereka segera mempelajarinya. Begitu juga permasalahan akidah dan syariah. Rasulullah menjelaskan apa saja yang mereka butuhkan. Karena ia adalah penyampai berita dari Tuhannya. Rasulullah mendapatkan tugas untuk menjelaskannya. Periode Nabi dan sahabat dijadikan satu periode karena pola dan metode penafsiran Al-Quran yang diberikan oleh sahabat tidak terdapat perbedaan yang berarti dari penafsiran Nabi, kecuali dari sudut sumber. Kalau tafsir Nabi berasal dari Allah secara langsung, atau lewat Jibril, atau dari pribadinya sendiri, sementara penafsiran sahabat bersumber dari Al-Quran, Nabi Muhammad, dan dari ijtihad mereka sendiri, sehingga perbedaan teknis antara kedua penafsiran tidak terlalu jauh. Namun, bila dilihat dari segi kualitas, penafsiran Nabi jauh lebih unggul dan lebih terpercaya karena beliau langsung menerima ayat Al-Quran dari Allah. Pada saat Rasulullah masih hidup, tafsir Al-Quran diberikan langsung oleh Rasul berdasarkan wahyu atau ilham dari Allah, baik langsung dari Allah maupun melalui Jibril. Setiap kali selesai menerima wahyu, Rasul langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Kalau ada kosakata ayat yang tidak dimengerti para sahabat, langsung menanyakannya, dan Rasul akan menjelaskannya sampai mereka mengerti. Karena itu, wajarlah kalau para sahabat bertanya kepada Nabi tentang makna ayat-ayat Al-Quran yang sulit dipahami, dan ia memberikan jawaban-jawabannya. Satu hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwa pada dasarnya Rasul tidak menafsirkan atau menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran mengikuti pemikirannya sendiri, tetapi menurut wahyu Allah. Ia menanyakan kepada Jibril dan Jibril pun tidak memberikan penafsiran menurut kemauannya sendiri, tetapi menyampaikan apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Allah adalah pihak pertama yang menafsirkan dan menjelaskan makna Al-Quran, sebab Allah jugalah yang menurunkan Al-Quran. Demikian menurut pendapat Asy-Syibarasi. Kemampuan para sahabat dalam memahami Al-Quran. Bila dirujuk kepada masa sahabat, ditemukan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan yang sama dalam memahami Al-Quran. Bahkan peringkat pemahaman mereka berbeda-beda. Ada beberapa ungkapan Al-Quran yang dapat dipahami seseorang sahabat, sementara sahabat yang lain tidak dapat memahami ungkapan tersebut. Hal ini karena kapasitas intelektual mereka berbeda-beda. Sementara hal-hal yang mengitari Al-Quran seperti aspek-aspek yang terkait dengannya dan ketidakjelasan makna ayat menjadi faktor yang mempengaruhinya juga. Ketika sahabat Umar bin Khattab di atas mimbar membacakan ayat wa faqihatau wa abba pada Quran surah Abasa ayat 31, dia mengatakan bahwa ia dapat memahami kata Fakihah, sementara dia tidak dapat memahami kata Abba. Begitu juga Ibnu Abbas tidak dapat memahami kata Fatir dalam ayat Fatirus samawati wal ard pada Quran Asy-Syura ayat 11. Dan ia baru memahaminya setelah ada dua orang Badui yang bertengkar dalam persoalan sumur. Salah satu dari mereka mengatakan, Ana fatiruha. Maksudnya adalah ana ibtida'uha. Saya adalah orang yang telah memulainya. Sehingga banyak di antara mereka yang menganggap cukup hanya dengan memahami ayat secara global. Terkait pemaknaan ayat Faqih atau Wa'abah, mereka cukup memahami bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah nikmat yang banyak yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka tidak mengharuskan diri memahami ayat secara rinci sepanjang kandungan maknanya jelas.
Kemudian sumber tafsir Al-Quran pada periode sahabat. Sumber pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran terdapat ungkapan-ungkapan ayat yang bersifat i'jaz, itnab, mujmal dan mubayyan, mutlak dan muqayyad, dan am dan khas. Apa yang bersifat ijaz dalam ungkapan tentu akan diberikan penjelasannya dalam ayat lain atau surah yang lain. Apa yang bersifat global dalam ungkapan tertentu akan diperinci penjelasannya dalam ayat yang lain. Begitulah seterusnya. Kemudian sumber kedua adalah Nabi Muhammad SAW atau hadis. Ketika para sahabat kesulitan memahami sebuah ayat, mereka merujuk kepada Nabi. Rasulullah menjelaskan makna ayat-ayat yang ditanyakan, karena tugas Nabi adalah memberikan penjelasan persoalan yang tidak diketahui umat. Kemudian sumber ketiga adalah sumber ijtihad. Ketika para sahabat dalam memahami ayat tidak mendapatkan penafsiran yang bersumber dari Al-Quran dan Rasulullah, mereka berijtihad memaknainya sendiri. Karena mereka keturunan Arab murni, dapat memahami bahasa Arab dibandingkan selain orang Arab. Mereka mampu memahaminya dengan baik serta menguasai aspek-aspek balaghah, sehingga tidak diragukan lagi bahwa tafsir bil ma'sur yang bersumber dari sahabat memiliki nilai tersendiri. Kemudian sumber keempat adalah ahli kitab. Dalam beberapa hal, Al-Quran memiliki kesamaan bahasa dengan Taurat, utamanya yang terkait kisah-kisah para nabi dan umat masa lalu. Al-Quran memuat pembahasan-pembahasan yang termuat di dalam Injil seperti kisah kelahiran Isa bin Maryam dan mukjizatnya. Hanya saja Al-Quran mengambil manhaj yang berbeda dengan manhaj Injil. Al-Quran tidak mengangkat masalah tersebut secara rinci, yang mencakup semuanya, yang mencakup semua seginya, namun hanya terbatas pada upaya sebagai pembelajaran atau ibrah semata. Kemudian karakteristik tafsir pada masa sahabat. Tafsir Al-Quran pada masa sahabat memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Al-Quran tidak ditafsirkan secara keseluruhan. Para sahabat hanya menafsirkan ayat yang memiliki pemahaman yang sulit dan tidak jelas maknanya. Kesamaran makna ayat ini semakin bertambah ketika umat semakin jauh dari masa Nabi dan para sahabat. Kemudian, yang kedua, perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat dalam memahami makna yang sedikit sekali. Yang ketiga, para sahabat telah menganggap cukup dengan keberadaan makna global, sehingga tidak perlu makna rinci atau tafsili. Yang keempat, para sahabat memperpendek penjelasan makna lugawi yang mereka pahami dengan ungkapan yang pendek. Yang kelima, tidak terjadi istinbat ilmi tentang persoalan-persoalan fikhiyah dan lainnya, dan tidak ditemukan pembelaan terhadap aliran-aliran keagamaan yang bersumber dari Al-Quran, karena akidah mereka masih sama dan perbedaan mazhab terjadi setelah masa sahabat. Kemudian yang keenam, tafsir pada masa ini belum dibukukan karena pembukuan baru dimulai pada masa setelah ini. Yang ketujuh, tafsir pada masa ini masih berbentuk hadis, bahkan tafsir menjadi bagian dari hadis dan menjadi cabang pembahasannya, sehingga tafsir belum tersusun dalam bentuk tersendiri. Kemudian kita masuk kepada masa tabi'in, kualitas tafsir periode tabi'in. Para ulama berbeda pendapat mengenai tafsir yang ma'thur dari tabi'in dan tidak ada riwayat yang senada yang berasal dari Rasulullah atau sahabat. Apakah tafsir tersebut diambil atau tidak? Sejumlah ulama berpendapat bahwa tafsir tabi'in tidak diambil karena mereka tidak sezaman dengan turunnya wahyu, tidak menyaksikan situasi dan kondisi yang menyertai turunnya, sehingga mereka mungkin melakukan kesalahan dalam memahami apa yang dikehendaki Al-Quran. Di samping itu, kualitas pribadi mereka atau adalah tidak ada jaminan dalam Al-Quran maupun hadis, yang tentunya hal ini berbeda dengan para sahabat. Sebagian mufassir berpendapat bahwa pendapat tabi'in di bidang tafsir diakui dan diambil, karena umumnya mereka menerima pendapat tersebut dari sahabat dan status sahabat adalah adil. Sumber tafsir pada masa periode tabi'in. Sekolah-sekolah tafsir pada masa tabi'in telah membuahkan hasilnya. Banyak sekali pendapat tabi'in di samping pendapat dari ahlul kitab yang sudah masuk Islam mewarnai tafsir Al-Quran. Karena itu dapat dinyatakan bahwa sumber tafsir pada masa tabi'in sebagai berikut. Pertama adalah tafsir sebagian Al-Quran terhadap sebagian yang lain. Kedua, tafsir Rasulullah terhadap sejumlah ayat.
Ketiga, tafsir yang berasal dari sahabat. Keempat, tafsir yang diambil dari tabi'in, dari ahli kitab yang telah masuk Islam, yang sumbernya adalah kitab-kitab suci mereka. Yang kelima, ijtihad para tabi'in sendiri sebagai buah dari kajian mereka terhadap kitabullah dan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab. Kritikan terhadap riwayat dari tabi'in. Riwayat dari tabi'in memuat sekian banyak riwayat dari ahli kitab yang telah masuk Islam. Di samping pendapat dan ijtihad tabi'in sendiri, riwayat seperti itu nilainya lebih rendah dan mendorong banyak ulama untuk menghindari riwayat dari mereka. Riwayat dari ahli kitab menurut sebagian ulama dianggap telah mencemari tafsir yang diriwayatkan dari tabi'in. Karena sebagian besar riwayat dari ahli kitab yang telah masuk Islam adalah Israiliyat. Para tabi'in juga telah bersikap longgar dalam meriwayatkan dari ahli kitab. Pikiran-pikiran mereka tertarik untuk mendengar rincian berita-berita tentang awal penciptaan dan misteri-misteri wujud. Para tabi'in telah mengambil riwayat itu tanpa seleksi. Bahkan sebagian mereka telah menafsirkan Al-Quran dengan berita-berita dan riwayat-riwayat Israiliyat. Sebagian besar orang yang meriwayatkan ahli kitab adalah ahli kitab yang telah masuk Islam. Kitab-kitab Kitab-kitab tafsir setelah periode ini telah dipenuhi tafsir yang diriwayatkan dari mereka, seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahbah bin Munabbih. Dengan demikian, kecermatan dan kearifan mufassir yang mengambil sumber dari mereka harus dapat memilih dan memilah mana yang layak diambil dan mana yang tidak layak, sehingga tafsir yang muncul dari generasi setelah mereka tidak melenceng dari tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai huda. Demikian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Saya terima kembalikan kasih kepada kepada moderator. Pak Ahmad Ya. Yazid Hasibuan yang telah memaparkan hasil makalahnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaihi bin nawajidh." Wa qala, "Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Ya, bagaimanakah kedudukan penafsiran sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka akan dilanjutkan oleh pembanding yang mendadak ini. Pembanding mendadak kita tunjukkan kepada Ustadz Marzuki Maidan ya. Kepada Ustadz Marzuki dipersilahkan untuk menjadi pembanding mendadak. Kami ulangi kepada Ustadz Marzuki dipersilahkan untuk jadi pembanding. Aku pembanding. Yuk, betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yazid Hasibuan, Iya Pak. Pak Hadi dan teman-teman yang saya hormati. Terima kasih telah diberikan waktu kepada kami sebagai pembanding. Saya analisis dan sudah lihat, dan sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Pak Hadi. Alhamdulillah. Secara penulisan memang sudah sesuai dengan penulisan akademik dan isinya sesuai dengan judul dan isi. Nah, jadi isinya, pemaparannya sudah banyak kita dengarkan. Namun karena saya bukan pembanding utama, kita tunggu nanti Ustaz Yusuf mungkin bisa bergabung. Bahwa periwayatan para ulama-ulama kita terdahulu sangat berguna untuk para ahli-ahli tafsir yang datang di abad setelahnya, terkhusus di akhir-akhir ini. Tidak terlepas dari para ulama-ulama kita yang hidup di 3 abad pertama, yang mana mereka adalah secara umum generasi emas, sesuai dengan hadis yang disebutkan, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum.
Sebaik-baik abad itu adalah abad yang di dalamnya hidup Rasulullah, dan abad setelahnya dan abad setelahnya. Sehingga para ulama menafsirkan ini adalah 3 abad pertama. Eh, Salah satu ulama hadis, kalau nggak salah namanya Ibnu Asakir, dalam kitabnya menafsirkan bahwa 1 abad itu, kurun itu adalah dengan 1 abad. Kurun itu adalah 1 abad. Ya, kurang lebih 100 tahun. Berarti kalau 3 kurun sama dengan 300. Berarti inilah para ulama menyimpulkan dalam kajian-kajian teologi sendiri pun, bahwa orang-orang yang hidup di 3 abad pertama itu adalah orang-orang yang generasi-generasi emas. Bukan berarti orang-orang yang datang setelah abad itu tidak ada yang baik, tidak ada yang bagus, dan tidak ada yang mencapai keilmuan, terkhusus periwayatan dalam tafsir misalnya. Ada. Cuma ini secara umum bahwa 3 abad pertama itu adalah abad keemasan. Itulah mungkin dari zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in. Dan bahkan di zaman itu adalah muncul para ulama-ulama sekaliber Imam As-Syafi'i misalnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri, dan lain sebagainya. Abu Laila Al-Ansari misalnya, para mujtahid yang luar biasa. Bahkan salah satu ulama yang lahir pada tahun 80 Hijriah, Imam Al-Auza'i, beliau itu termasuk juga adalah kalangan sekelas daripada zaman-zaman 3 abad pertama. Beliau dimakamkan di Lebanon, lahirnya dari Suriah tapi dimakamkan di sana. Fatwa-fatwanya sendiri dalam tafsir, riwayatannya banyak disebutkan dalam kitab-kitab besar. Namun mazhabnya tidak hidup sekarang, tapi di zaman dulu pernah, di zaman Syam atau di negeri Syam itu, mazhab Imam Al-Auza'i ini pernah diamalkan kurang lebih 200 tahun. Nah, itulah informasi yang kita dapatkan, bahwa memang di abad-abad inilah orang-orang muncul, atau para ulama-ulama muncul dengan membawa gebrakan untuk meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Inilah mungkin tambahan sedikit. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari Ustadz kita, dosen pembimbing. Itu mungkin dengan diskusi makalah ini agar lebih sempurna, kami harapkan kita diskusi bersama, terkhusus kepada ustadz-ustadz kita yang lain. Demikian mungkin Pak Hadi, Pak Ahmad Yazid sebagai Iya, Pak. pembanding. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pembanding mendadak Ustadz Marzuki yang telah bersedia memberikan pembandingannya kepada diskusi kuliah kita pada siang hari ini. Dan sedikit dari saya pada pemakalah hari ini, bahwa judulnya kan kedudukan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Setelah membaca makalah yang dikirimkan, saya membaca bahwasanya di dalam makalah itu pemakalah tidak ada memberikan pro kontra di antara para muhaddisin itu. Kan ada yang pro, ada yang kontra itu. Sahabat yang bagaimana yang bisa dimasukkan riwayatan hadisnya, tabi'in yang bagaimana, kan ada pro kontra di balik itu. Terutama pada masa Muawiyah, itu terjadi banyak fitnah, dimulai dari setelah peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah. Begitu pula turun ke Abbasiyah, terjadi pertentangan, sehingga banyak pemalsuan hadis. Di situ tidak ada dijelaskan oleh pemakalah. Di situ kan bisa menjawab bagaimana kedudukan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta tidak ada pula dijelaskan atau menyinggung seputar tabi'ut tabi'in. Yang manakah masa tabi'ut tabi'in ini? Kapan dimulai? Siapa akhir awalnya dan akhirnya?
Begitu pula tabiin, siapa yang mulai, siapa yang akhirnya gitu. Demikian kepada Bapak Ahmad Yazid, dan saya serahkan kepada kawan-kawan yang ingin menambahkan. Ya, terima kasih Pak Hadi. Halo, lagi ngapain nih Pak Adi? Ya, saya serahkan kepada teman-teman yang ingin menambahkan masukannya atau sanggahan terhadap makalah. Kepada teman-teman dipersilahkan. Atau menurut Bapak Ahmad Yazid, kira-kira bisa menjelaskan seputar dari Bapak Marzuki tadi dan dari saya tadi. Ya, mungkin apa dulu dipersilahkan dulu kepada kawan-kawan yang lain ya untuk Ya, menambah kepada wawasan kita teman-teman yang juga. lain yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Ya, mungkin saya Pak Adi. Ya, dipersilahkan kepada Ustadz Muhammad Firdaus. Ya, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ya kepada pemakalah. Ketika kita membaca judul daripada makalah kita hari ini adalah keberadaan riwayat ya, sahabat tabi'in dan tabi'in. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bentuk riwayat daripada sahabat. Tadi ada sebagian tadi memang contohkan dibacakan, tapi lebih yang saya tekankan di sini dalam pertanyaan saya adalah bagaimana riwayat sahabat-sahabat dalam menafsirkan ayat Al-Quran, dan juga riwayat tabi'in yang disumberkan oleh tabi'in dan juga tabi'in. Dan ada juga uh, kaitannya dengan pertanyaan tadi kawan kita tadi, bahwasanya di zaman tabi ini itu di masa kapan itu tafsir itu sudah dibukukan, atau sudah adakah bentuk kodifikasinya pada masa tabiin itu yang menghimpun atau yang menukilkan riwayat para tabiin ataupun tabiin. Mungkin itu saja dari saya, karena saya lihat di makalah itu tidak ada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak Muhammad Firdaus. Tadi kita belum pada buka sesi pertanyaan loh Pak Firdaus. Belum bertanya? Iya, karena masih sesi perbandingan. Maaf, sesi perbandingan baru dibuka sesi pertanyaan. Oh, udahlah, simpan aja lah pertanyaan saya juga. Boleh lah. Astagfirullah. Iya.
Ya, kepada teman-teman yang ingin menambahkan pembandingan, dipersilahkan. Atau yang ingin mau merespon dari metodologi boleh kepada Sri Surya. Gimana? untuk memberikan pembandingan metodologi makalah. Oke, terima kasih Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Diminta jadi apa namanya mereview sisi metodologi. Seperti yang telah kita ketahui bersama mengenai filsafat ilmu, kita kan telah belajar ontologi, epistemologi, dan aksiologi, what, how, dan what for. Seharusnya memang kita harus menyadarin kalau di setiap makalah-makalah ilmiah kita itu harus mengandung hal ini, yaitu apa sih sebenarnya ini kan, bagaimana caranya para sahabat dan tabiin itu apa namanya melakukan hal ini dan untuk apa ya. Jadi kalau memang itu udah terjawab berarti makalah ini sebenarnya sudah lengkap. Tapi kalau itu belum terjawab berarti kan memang harus dijawab atau dilengkapi kan, seperti itu. Memang yang saya rasakan saat ini adalah kenapa tidak dibuat PowerPoint-nya gitu kan. Harusnya dibuat PowerPoint-nya sehingga kita sebagai teman-teman itu bisa lebih mudah memahami ya. Nah, itu aja sih. Kalau dari segi penulisan kan ya sudah bagus ya, sudah disampaikan tadi. Nah, memang harus kalau dalam makalah ilmiah itu kan terdiri dari 4 bab ya kalau untuk S2 ya. Kalau S1 kan 3 bab saja ya. Kalau S1 itu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup kan, seperti itu. Kalau untuk makalah-makalah ilmiah untuk S2 saya rasa udah pernah disampaikan ya. Bab 1 itu pendahuluan, bab kedua teori ya, baru bab 3 pembahasan, dan bab keempat kesimpulan dan saran. Memang harus kita penuhi dan diakhiri dengan referensi atau daftar pustaka yang up to date gitu kan. Daftar pustaka itu harus ya 5 tahun terakhir gitu. Jadi itu saja sih yang pengen disampaikan, selebihnya sudah bagus banget ya. Terima kasih Mas Hadi. Ya, terima kasih kembali Sri Surya. Ya, kepada teman-teman yang lainnya yang ingin merespon makalah, hasil pembandingan sebelum kita masuk sesi pertanyaan, atau kepada Ustaz Ahmad Ilham Maulana jika ingin merespon hasil makalah, kami persilahkan. Atau kepada Bu Nur Laila ya, jika ingin merespon, kami persilahkan. Bertanya aja Ustaz Hadi. Oh, pertanyaannya. Oke. Nah, karena tidak ada yang ingin menambahkan lagi, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Tadi udah masuk pertanyaan dari Ustadz Firdaus. Sekarang kita tambah 2 orang lagi yang ingin bertanya. Kepada saudara-saudari yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, kepada Bu Nur Laila. Apakah jadi bertanya? Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana periwayatan ulama Syiah? Apakah udah ada di Gimana? Gimana? Bentar, Bu. Coba ulangi. Halo? Iya, coba ulangi. Bagaimana periwayatan ulama Syiah? Apakah sudah ada di zaman itu? Bagaimana periwayatan apa dari Bu Nur Laila? Bagaimana periwayatan ulama Syiah ya? Ulama Syiah. Iya Ustaz. Apakah sudah ada pada zaman siapa ini? Zaman tabi'in. Zaman itu. Zaman itunya itu kemana nih larinya? Zaman itu. Dari tadi Zaman mulailah itu. itu. Oke lah, kita simpulkan aja lah semuanya lah, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in mungkin ya. Iya. Atau zaman 2021 itu. ini kali ya. Iya, oke lah.
Ya, kepada saudara-saudari yang ingin bertanya satu lagi, dipersilahkan. Di sini ada Pak Sahidan. Halo Pak Sahidan, Ya apakah Ustaz, ingin bertanya? belum ada Ustaz. Pas? Pas. Jauh kali Pak suaranya Pak. Tak dengar. Udah dekat ini. Ah, udah dekat. Ya, oke Pak. Ada yang pertanyaan Pak? Gak ada Pas? Pak. Oh, nggak ada ya. Ya. Oke, kepada Ustadz Muhammad Irsad, apakah ada pertanyaan? Mungkin Pak Hadi, sedikit saya jawab dulu pertanyaan Pak Firdaus selagi ingat. Boleh selagi ingat ya. Oke lah. Ya, Kepada silakan. Bapak Ahmad Yazid Hasibuan dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Muhammad Firdaus. Ya, Dipersilahkan. ya, terima kasih. Pertanyaan beliau tadi, bagaimana periwayatan para sahabat tabiin dan tabiut tabiin. Jadi, sebagaimana yang saya jelaskan sedikit tadi di awal, pada masa sahabat itu, pada masa sahabat mereka menafsirkan ayat itu langsung, secara langsung. Misalnya dalam saat-saat ada sahabat yang bertanya, ada sahabat lain yang bertanya, mereka langsung menjelaskan. Seperti contohnya tadi Umar bin Khattab, wa fakihata wa abba, katanya. Pada saat menafsirkan ayat tersebut, ya, beliau menafsirkan sebagai langsung karena pada saat itu belum ada penulisan buku, belum ada kodifikasi gitu kan. Begitu juga pada masa tabiin, masih sekedar sekedar ceramah-ceramah begitu saja atau penyampaian secara langsung gitu. Kemudian kodifikasinya itu dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada masa Bani Umayyah. Salah satu apanya adalah contohnya Halo. adalah Imam apa ini namanya? Imam siapa Pak? Ya, Imam At-Tabari pada sekitar tahun 310 Hijriah. Ya, yang beliau menuliskan tafsir yang berjudul Jami'ul Bayan Fitawil Ayah Al-Quran, atau yang biasa kita kenal tafsir At-Tabari. Gitu. Mungkin jika ingin ditambahi dari kawan-kawan dipersilahkan. Ya, sedikit menambahkan dari pertanyaan Ustadz Firdaus, bagaimana bentuk riwayat dari sahabat? Ya, seperti telah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Yazid Hasibuan, para sahabat langsung menjelaskan tafsirannya. Sedikit tambahan, selain langsung menjelaskan, para sahabat itu juga dalam satu riwayat pernah bingung terhadap ayat wa fakihata wa akba. Di makalah tadi ada jelaskan. Akba ini apa ini maknanya gini. Jadi kemudian pada suatu riwayat itu Umar bin Khattab sempat marah itu kalau tak salah. Jadi diambil kesimpulan wa fakihata wa akba itu rerumputan kalau tak salah, rerumputan hijau. Karena ayat sebelumnya cerita tentang tanaman-tanaman. Surah An-Nazi'at atau Abasa itu. Itu selain karena langsung ada juga terjadi kebimbangan ayat-ayat yang muskil. Kemudian ada juga pertentangan antara ijtihad Abu Bakar dan Umar. Itu sering terjadi pertentangan, tapi tidak sampai berkelahi lah ya kan. Ada beda-beda ijtihad. Begitu betul-betul riwayatnya. Firdaus. Kepada teman-teman yang lainnya yang ingin menambahkan dipersilahkan.
Ya, kepada Bu Anissa, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Bapak Irfan Syahaan, dipersilahkan. Halo semuanya. Iya, hadir Pak Hadi. Yang ini macam 2 orang ini kuliah. ingin bertanya. Bapak Irfan Syahaan. Ingin bertanya. Iya, kepada Bu Anissa dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagian kritik riwayat terhadap tabiin ya. Jadi di situ ada dibilangnya katanya Iya. sebahagian riwayat itu ditafsirkan oleh ahli kitab yang telah masuk Islam. Jadi apakah ahli kitab itu yang menafsirkan itu orang ahli kitab yang baru masuk Islam seluruhnya atau hanya sebagiannya saja gitu? Mohon diulangi Bu, suaranya kurang dengar tadi. Di sini di bagian makalah kan ada di bagian kritik terhadap riwayat dari tabi'in, disebutkan bahwa sebagian disebutkan bahwa yang meriwayatkan itu adalah ahli kitab yang telah masuk Islam. Jadi pertanyaan saya, apakah seluruh riwayat pada masa tabi'in itu yang menafsirkan itu ahli kitab yang telah masuk Islam, yang sebagian saja atau seluruhnya gitu? Iya, terima kasih. Langsung bisa Pak Hadi. Iya. Kepada Bapak Ahmad Yazid Hasibuan dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak Hadi. Iya, yang menafsirkan itu tidak seluruh ahli kitab, tapi siapa-siapa saja yang dipercayai para tabiin, yang menurut mereka kapasitas keilmuan para ahli kitab tersebut kalau memang pantas ditanyai atau dirujuki untuk bertanya mengenai tafsir, baru mereka tanyakan gitu. Tidak seluruh, apabila ada orang Yahudi yang masuk Islam langsung ditanya enggak kayak gitu gitu. Tapi siapa yang menurut mereka ya adalah kapasitas ilmunya gitu. Begitu dia, Bu. Atau ada lagi yang bisa lebih menjelaskan gitu? Persilahkan. Ya, sedikit penambahan ya. Kembali kepada judul yang minggu lalu tentang Israiliyat, itu memang terbagi 3. Ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang tawakuf. Jadi memang dalam mengambil riwayat Israiliyat itu para sahabat sangat teliti, sangat ketat ya kan. Sehingga para ahli kitab saja juga diseleksi gitu. Atau di antara para sahabat saja memang ketat penseleksiannya, apalagi memang dari ahli kitab, tentu tidak tidak longgar diambil riwayat dari ahli kitab, ada syarat-syarat tertentu ya kan. Dan termasuk juga harus adil dan dhabit, termasuk thiqah dan sebagainya. Kepada teman-teman ingin menambahkan jawaban, kami persilahkan. Pertanyaan dari Bu Nurlela tadi udah dijawab Pak Ahmad Yazid? Oh, belum. Pertanyaan dari Bu Laila ya. Laila. Tentang Syiah tadi ya. Iya, Syiah. Apakah sudah ada riwayat Syiah pada masa sahabat, atau pada masa tabi'in, atau pada masa tabi'in, atau pada masa sekarang? Atau udah lenyap? Itu. Iya. Ya. Kepada Bapak Ahmad Yazid dipersilakan untuk menjawabnya. Ya, kalau ada kawan-kawan yang bisa menjawab terlebih dahulu dipersilahkan juga untuk membantu saya gitu. Ya, kepada para asatir, para ustadzat dipersilahkan untuk aktif pada perkuliahan siang hari ini, walaupun kopi belum ada di hadapan mata, apalagi kue-kuenya, dipersilahkan untuk aktif ya. Kepada Bang Dasyiful Anwar dipersilahkan untuk
menambahkan jawaban? Oh, tak ada. Pak Imam? Ustaz Ahmad Ilham Maulana? Kami persilakan. Atau kepada Sir Surya? Halo, Sir. Iya, halo. Apakah ada respon, Sir, mengenai diskusi kita pada siang hari ini? Tidak ada, udah cukup bagus. Tadi kan udah kasih respon juga. Kalau tak ada respon, Sir, nasihatlah kalau gitu. Udah cukup tadi kasih responnya. Oke, Sir. Ya, sedikit penambahan dari pertanyaan Bu Nurlailah, ya. Syiah ini kalau kita lihat historisnya, ini sudah ada pada masa itulah peristiwa tahkim itu ya kan, terpecah Syiah, ada yang Murji'ah, ada yang Khawarij. Jadi memang sudah ada pada masa sahabat itu. Pada masa Nabi pun cikal bakal Syiah ini udah ada ajaran-ajarannya. Cuman mereka belum menampakkan diri. Sama seperti Khawarij. Sudah ada cikal bakalnya ini. Namun setelah peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah, barulah muncul. Barulah mereka menamakan diri dengan Syiah, Khawarij, Murji'ah. Jadi kapan muncul riwayatnya? Ya setelah peristiwa tahkim itulah. Peristiwa tahkim pada akhir masa sahabat, terus kepada Muawiyah, yang mana Syiah ini menyerang pihak Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah ini satu keluarga dengan Utsman bin Affan, ya kan? Yang mana mereka membenci Khalifah Utsman bin Affan ini. Kalau tak salah ya kan, kalau kita lihat sejarahnya. Jadi memang antara pihak Ali dan Muawiyah ini saling perangai kerjanya. Ibarat negara kita ini ada yang kadrun dan ada yang sekuler katanya ya kan. Jadi ada pihak-pihak radikalisme, ada pihak-pihak ini katanya perang-perang aja sehingga antara agama dan negara dibentur-benturkan. Karena dia. Begitulah pada masa dahulu juga gitu politik. Antara pihak Muawiyah dan Ali perang-perang aja. Sehingga politik Islam itu juga dibumbui oleh kepentingan. Ya seharusnya memang politik itu kalau sudah Islam yang mengaturnya ya bersih. Ini kalau sudah ada campur tangan kepentingan, maka rusaklah politiknya itu. Tentu ada riwayat memang riwayat Syiah. Pada teman-teman lainnya juga dipersilahkan. Atau kalau sudah tidak ada lagi respon dari teman-teman, bisalah kita persilahkan kepada dosen pengampu kita, Al-Ustaz Dr. Haji Asrul Mabrur Daud Faza MA. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang penting harus jaga kesehatan. Kita ini dalam kondisi yang tidak normal. Ya, kalau keluar harus berhati-hati keluar rumah. Kita doakan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dijaga oleh Allah dari segala macam penyakit, dari segala hal-hal yang
bisa mengganggu kita dari beribadah kepada Allah, dan tujuan dan niat kita yang baik itu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas tentang judulnya kedudukan atau keberadaan ini. Ini perlu harus diperjelas dulu nih. Keberadaan atau kedudukan? Hah? Kedudukan. Keberadaan atau kedudukan? Kalau Lima dari kalam catatan Keberadaan. ya, dari catatan saya itu keberadaan, bukan kedudukan. Karena begini, ada perbedaannya. Kalau kita berbicara keberadaan itu sudah pasti di dalamnya kita membicarakan kedudukan. Tapi kalau kita membicarakan kedudukan, itu sudah lebih spesifik tentang otoritas, tentang mana sesuatu itu yang bisa digunakan atau tidak digunakan, posisinya di hadapan di dalam dalam stratifikasi tasyri' misalnya, itu namanya kedudukan ya. Tapi kalau keberadaan itu sudah sangat luas sekali. Nah, saya harapkan jangan dilupakan dulu pada aspek ontologinya. Pada aspek ontologi kita harus memperjelas terlebih dahulu apa itu yang dimaksudkan dengan riwayat sahabat. Karena kan judulnya riwayat sahabat ya. Riwayat sahabat, riwayat tabi'in dan riwayat tabi'in di dalam tafsir. Jadi ada pemahaman seperti ini bahwa riwayat tabi'in, riwayat sahabat itu maksudnya adalah sahabat menukil sebuah penafsiran yang di projecting back kan, atau itu bahasa istilah bahasa hadisologi baratnya seperti itu, dikembalikan kepada asalnya pendapat dia itu melalui jalur-jalur periwayatan. Jadi umpamanya seperti qala sahabiyyu an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Dia dinisbatkan kepada orang-orang sebelum dia. Atau yang dimaksudkan riwayat sahabat itu adalah pendapat seorang sahabat berdasarkan hasil ijtihadnya yang dinukil oleh orang-orang sesudahnya. Jadi pendapat itu berhenti pada tingkat sahabat, tidak dinisbatkan kepada man qabla sahabah, kepada siapa orang sebelum sahabat, yaitu Rasulullah SAW. Dalam kajian ilmu hadis yang disebutkan kepada Rasulullah, sebuah pendapat yang disebutkan kepada Rasulullah itu biasanya ada istilahnya itu riwayatnya mauquf, tetapi hukumnya adalah marfu'. Jadi ada seperti itu istilahnya di dalam ilmu hadis. Memang itu dikatakan sahabat, tapi ketika ungkapan sahabat itu disebutkan kepada Nabi, maka itu seperti halnya, hukumnya seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Apakah itu yang kita maksudkan dengan riwayat sahabat, atau orang-orang setelah sahabat itu yang menisbatkan sebuah pendapat kepada sahabat? Apakah itu yang dimaksudkan dengan riwayat sahabat di dalam pembahasan kita? Itu harus menjadi semacam penjelas dulu ya oleh pemakal hari ini, yang mana yang Anda maksudkan. Apakah riwayat sahabat yang sahabat itu menisbatkan sebuah pendapat dan pendapat itu dikatakannya diambilnya dari Nabi, atau orang-orang yang terdahulu yang masa sesudah sahabat yang sebuah penafsiran dinisbatkan kepada sahabat, berhenti pada sahabat saja? Itu dulu yang perlu dipertegas. Itu saya lihat belum ada di dalam makalah itu ya. Ya, kemudian hal yang menarik tadi, ada beberapa hal yang menarik tentang satu lagi yang belum saya lihat di dalam presentasi tadi, otoritas sahabat. Meskipun ada beberapa riwayat tadi yang disebutkan oleh pembanding dan juga oleh moderator barangkali, ada beberapa dalil hadis yang menyebutkan bahwa sahabat itu punya otoritas, atau tabi'in itu punya otoritas
atau tabi'in itu punya otoritas di dalam menafsirkan ayat. Artinya punya otoritas begini, penafsiran mereka adalah penafsiran yang terpelihara, yang bisa otoritatif untuk kita gunakan. Tidak seperti halnya penafsiran ahli tafsir lain gitu. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi apa dalilnya? Itu pertanyaan, apa dalilnya, ini pertanyaan orang salafi nih ya kan. Apa dalilnya sahabat itu punya keistimewaan di dalam menafsirkan ayat? Atau apa dalilnya tabi'in itu punya otoritas, punya kewenangan untuk menafsirkan ayat? Dan apa dalilnya bahwa tabi'in itu punya otoritas di dalam menafsirkan ayat? Kalau mereka tidak punya otoritas, maka tidak ada perbedaannya dengan ketika kita mencoba memahami atau menafsirkan sebuah ayat, atau tidak ada bedanya dengan para mu'allif kutub tafasir seperti Ar-Razi, seperti Al-Baghawi, seperti Ibnu Katsir dan lain-lain. Kalau tidak punya dalil yang khusus untuk menunjukkan otoritas bahwa mereka berwenang, mereka mendapat titah dari Tuhan untuk punya kewenangan untuk menafsirkan ayat. Ada kelompok yang sebetulnya menjadikan satu ciri bahwa siapa yang berwenang menafsirkan ayat Al-Quran. Tentu selain manusia, selain Rasulullah kan. Ciri yang paling menentukan itu adalah orang tersebut tidak boleh salah. Gitu. Orang tersebut tidak boleh salah. Artinya mungkin kesalahan itu tidak fatal gitu, atau kesalahannya tidak punya efek yang masif kepada orang-orang yang memahami ayat itu. Jadi ketika ada seorang yang punya potensi salah, maka seorang itu tidak berhak atau tidak punya wewenang untuk menafsirkan ayat dalam kapasitasnya sebagai sahabat, dalam kapasitasnya sebagai tabi'in, dalam kapasitasnya sebagai tabi'in. Ada yang mencoba ya, ini bukan pendapat saya. Ada yang mencoba merumuskan itu. Jadi sampai ada yang bertanya begini. Nanti silakan Anda menjawab, termasuk pemakal hari ini dan juga kepada siapapun yang hadir. Jadi ada pendapat seperti ini. Umar itu kan punya pendapat sendiri ya tentang Al-Quran, atau pernah punya penafsiran terhadap Al-Quran. Tetapi Umar itu belum tentu punya wewenang. Nah, selagi kita belum bisa membuktikan dalil tadi ya, anggaplah kita tidak bisa membuktikan mana dalilnya. Jadi muncul pertanyaan berikutnya. Karena ketidaktahuan Umar dan siapa itu tadi Ibnu Abbas tentang penafsiran Abba dan penafsiran Fatir, sampai harus menggunakan pemahaman di luar dirinya, mungkin pemahaman dari penggunaan bahasa sehari-hari, atau dia menyaksikan ada informasi lain bukan dari kemampuan dirinya, maka orang-orang seperti itu apakah masih punya hak untuk atau punya wewenang tidak untuk menafsirkan ayat? Nah, contoh yang agak sadis, contoh yang agak yang agak mengagetkan mungkin bagi segelintir orang adalah, apakah masyarakat yang pernah meninggalkan Nabi ketika Nabi khutbah Jumat, kalau dalam tafsir Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Ali As-Sayis itu mengatakan begini, bahwa ketika dalam surah Al-Jum'ah, ketika Nabi menjadi khatib dalam sebuah Jumat, maka berkeluaranlah beberapa para pedagang, masuklah beberapa pedagang dari luar Madinah. Lalu karena panggilan sense of ketertarikan kepada barang dagangan itu, maka banyak yang meninggalkan Nabi dari masjid. Mereka bergerak keluar dari masjid dan meninggalkan Nabi sendiri. Para ahli tafsir mengatakan yang tinggal itu ada yang mengatakan 12 orang cuma sahabat Nabi. Ada lagi yang mengatakan tinggal 8 orang. Ada lagi yang mengatakan 40 orang.
apakah orang-orang yang hidup di masa ini punya otoritas untuk menafsirkan ayat Al-Quran sehingga penafsiran mereka itu betul-betul berbeda dengan penafsiran kita yang menulis kitab tafsir gitu. Atau para ahli tafsir lainnya yang hidup sesudah masa sahabat, sesudah masa tabi'in, sesudah masa tabi'in. Di mana letak kemampuan di mana letak dalam bahasa hadisnya, di mana letak keadalan mereka sahabat, tabi'in dan tabi'in sehingga punya sehingga punya otoritas sendiri untuk menafsirkan ayat gitu. Jadi itu seharusnya menjadi wacana kita pada kali ini. Belum lagi tadi dikatakan bahwa di masa tabi'in itu masih ada yang menggunakan Israiliyat. Israiliyat itu kan asalnya masuknya kan dari para sahabat Nabi. Tentu tabi'in belajar kepada sahabat seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Al-Ahbar misalnya. Ada mengatakan Wahab bin Munabbih misalnya mengatakan bahwa Israiliyat itu kan masuk dari orang-orang seperti itu, orang-orang seperti mereka itu. Nah, dalam pikiran saya begini, kalau kita harus berhati-hati kepada periwayatan dari para sahabat yang masuk Islam, yang kemungkinan besar penafsiran mereka itu dibawa dari bacaan-bacaan mereka sebelum masuk Islam, maka seharusnya kita harus lebih khawatir terhadap mubaligh yang mu'allaf, karena mereka pasti membaca Alkitab, kan begitu ya, pasti mereka membaca kitab suci mereka sebelum masuk Islam. Nah, jadi kita perlu khawatir kepada ustadz-ustadz yang mu'allaf, yang mungkin saja sekarang ini lagi karena kenapa? Karena bacaan-bacaan mereka itu kan diambil dari bacaan-bacaan sebelum mereka masuk Islam. Itu salah satunya. Tetapi walaupun begitu, sebagai sebuah disiplin ilmu, Israiliyat itu perlu terkadang harus kita baca juga, bahwa kitab-kitab sumber Israiliyat itu perlu kita punya juga. Seperti halnya sahabat mengambil Israiliyat, seperti halnya tabi'in mengambil Israiliyat, seperti halnya ahli-ahli tafsir yang juga mengutip Israiliyat. Tafsir Al-Asir itu mengutip Israiliyat. Tafsir Al-Misbah juga ketika menjelaskan tentang di masa perbandingan kisos antara masa Rasulullah dengan masa sebelum Rasulullah, maka kisah-kisahnya diambil dari Israiliyat yang ada di dalam kitab Alkitab itu, dalam Alkitab, dalam Bible itu. Maka saya menyarankan kemarin, bagi Anda yang ingin menafsirkan Al-Quran, wajib memiliki Alkitab. Kenapa? Karena para ahli tafsir pun menjadikan Alkitab itu sebagai referensi. Bukan referensi utama, tetapi referensi sekunder atau referensi tertier misalnya. Yang membantu kita memahami riwayat-riwayat atau cerita-cerita yang teralpakan di dalam beberapa penafsiran sebelumnya, atau teralpakan di dalam ayat-ayat yang membicarakan masalah atau kasus yang sama. Jadi kita butuh itu cerita-cerita Israiliyat. Nah, di sini saya memastikan dulu ini. Apakah Anda sudah punya sumber Israiliyat yang saya maksudkan? Saya bertanya kepada Pak Firdaus dulu ini. Pak Firdaus sudah punya sumber Israiliyat? Alkitab. Ya, Alkitab. Itu Ada, yang bisa ada ya? Ada. Ada ya. Betul Ada ada ya? lama, ada baru. Hah? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Oke. Pak Surya. Iya, Ustadz. Ya, bagaimana? Surya udah ada, Pak. Tapi soft copy-nya belum hardnya. Ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru juga udah kami bahas di grup juga kan, Bible atau Alkitab, perjanjian lama dan baru, tapi masih dalam bentuk PDF, Ustadz. Iya, oke, Bapak. Yang penting ada ya, dan tidak salah kitab. Jangan nanti ada mungkin ada kutip novelnya ya kan, atau kidungnya barangkali. Oh, ada gitu ya, Ustadz ya? Kalau Pak Ilham. Sudah punya Pak Ilham?
Sudah, Ustaz. Yang Sudah novel, ya. Ustaz. Ya? Sudah ya? Sudah. Sudah. Imam Habib. Pak Imam. Imam apa ini? Imam besar atau imam kecil nih? Pak Irfan. Pak Fauzi. Halo Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Itu penting itu ya. Ya harus punya. Kalau ingin menulis kitab tentang tafsir, ya. Dan juga makanya saya takutnya nanti kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun kan. Saya juga punya yang apa namanya? Ada yang biasa. Dan kebetulan dulu beberapa tahun yang lalu saya punya yang ininya yang kecil. Jadi artinya kita harus punya referensi di dalam menafsirkan sebuah ayat. Tidak hanya saja itu dari sumber-sumber kitab tafsir yang klasik dahulu, tapi juga dari bacaan-bacaan yang berasal dari pemahaman-pemahaman yang berbeda. Nah, sekarang saya bertanya kepada Ibu siapa tadi itu tentang apa tadi? Apakah sudah ada si A atau si B ini yang bertanya? Si A, Ustaz. Si A atau si B? Apakah sudah ada si A di masa siapa nih? Masih hadir orangnya? Masih ada di situ? Masih ada di situ orangnya? Halo Bu Durlaila ditanya. Ya Ustaz. Tadi apa pertanyaannya tadi? Tentang si A. Si A itu siapa? Abdullah bin Abbas. Tadi pertanyaan Anda tentang apa tadi? Ustaz. Pertanyaannya tadi tentang apa? Bisa didengarkan suara saya? Apa tadi moderator pertanyaannya? Enggak jelas Ustaz. Halo. Oh iya. Apakah si A sudah muncul pada masa itu, Ustaz? Si A, siapa si A? Si A kali, Ustaz. Si A itu siapa? Si A itu siapa? Nama kelompok ya? Iya, Ustaz, kelompok. Nama kelompok si A. Si A, iya, Ustaz. Si A, si B gitu. Astagfirullah. Ini kurang jelas suaranya nih. Saya tidak tahu kenapa apa yang melatar belakangi munculnya pertanyaan itu. Makanya coba saya tanya dulu. Apa yang melatar belakangi? Ada diungkapkan di dalam makalah? Tidak ada, Ustaz. Ada? Tentang Syiah tidak ada, Ustaz. Oh, tidak ada ya. Jadi apa yang melatar belakangi munculnya? Gimana? Tadi pagi berbicara tentang ilmu kalam. Oh. Mungkin karena tadi pagi pelajaran ilmu kalam. Jadi dihubungkan dengan ini ya, mata kuliah kita gitu ya. Gitu. Iya, tadi pagi ada belajar ilmu kalam dengan Oh gitu. Memang itu apa ya?
nanti akan dijawab ketika Anda mempelajari masa-masa itu riwayat-riwayat, pasti periwayatan di dalam atau penafsiran ya. Kapan munculnya Taifah itu, kapan munculnya firqah itu, dan apa efeknya terhadap infiltrasi paling tidak ya, ada semacam tadkhil ya. Ada semacam infiltrasi yang dimasukkan di dalam penafsiran-penafsiran berdasarkan mazhab, berdasarkan pemahaman komunal ya dari beberapa ahli tafsir. Dan memang sahabat tidak punya aliran seperti itu, tidak punya aliran yang seperti yang kita pahami, tidak punya mazhab ya. Bahkan mereka tidak masuk kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah atau mazhab Syiah, tidak masuk. Itu hanya terjadi karena perkembangan sejarah di dalam menyikapi berbagai teks keagamaan yang membandingkan dengan aliran-aliran teologi yang dikutip menggunakan ayat Al-Quran, kemudian berdasarkan fanatisme mazhab misalnya, maka muncullah mazhab-mazhab itu. Tetapi kalau untuk fair, kita bisa mengatakan begini, bahwa cikal bakalnya memang sudah ada di masa abad pertama Hijriah, bahkan di masa Nabi sudah ada, tetapi tidak dalam bentuk yang kita pahami sekarang ini gitu ya. Tetapi mungkin bagi Anda yang ingin mempelajari tentang itu, mungkin saya punya buku, mungkin sudah saya pernah share itu, Hakikat Syiah, mungkin bisa Anda baca di situ kapan lahirnya dan apa pengaruhnya terhadap hadis gitu ya. Baik, kita kembali kepada riwayat-riwayat sahabat, kemudian tabi'in, dan jadi pembicaraan ketika judulnya adalah keberadaan, berarti itu lebih luas dari kedudukan. Jadi Anda harus juga melihat, memberikan contoh dari kitab-kitab tafsir. Kan judulnya saja dalam tafsir. Maka selain menjelaskan definisi apa yang dimaksudkan dengan riwayat sahabat, apa yang dimaksudkan dengan riwayat tabi'in, Anda juga harus menjelaskan kitab tafsir itu apa pengertiannya dan apa saja riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab tafsir apa gitu. Tidak hanya menjelaskan riwayat sahabat, tetapi juga harus menjelaskan dia terdapat dalam kitab apa, dalam kitab tafsir apa. Satu hal yang ingin saya tambahkan sedikit lagi terhadap makalah ini, bahwa sisi kontroversialnya dari riwayat sahabat dan riwayat tabi'in dan tabi'in itu adalah ketika mereka berbeda pendapat secara internal ya. Sahabat berbeda pendapat dengan sahabat yang lain, tabi'in berbeda pendapat dengan tabi'in lain, kemudian tabi'in berbeda pendapat, berbeda hasil ijtihad atau bertentangan dengan hasil ijtihad tabi'in yang lain. Nah, terhadap perbedaan-perbedaan seperti ini, apakah pendapat mereka masih otoritatif atau tidak? Itu pertanyaannya. Maka Abu Hanifah mengatakan, saya mengambil pendapat yang saya senangi dari pendapat sahabat, maka saya juga meninggalkan pendapat yang tidak saya sukai dari pendapat sahabat gitu. Meskipun di kalangan Syafi'i mengatakan bahwa pendapat atau qaul sahabi itu adalah hujjah, bukan juga Malik. Imam Malik juga mengatakan seperti itu, atau mazhab Maliki juga mengatakan seperti itu. Jadi ketika terjadi pertentangan internal di antara mereka, apakah pendapat sahabat itu masih bisa digunakan atau otoritatif atau tidak otoritatif? Di samping itu, satu hal lagi, bahwa ketika qaul sahabi misalnya ya, itu bertentangan dengan khilaf, atau apakah khilaf tanawu atau khilaf tanaqud, itu dengan sunnah Nabi, itu juga perlu dirinci di dalam makalah ini. Ketika ada sunnah ya, misalnya sunnah sahabat yang atau qaul sahabi atau pendapat hasil ijtihad sahabat atau riwayat yang disebutkan kepada sahabat Nabi bertentangan dengan riwayat yang disebutkan kepada Rasulullah, itu bagaimana juga tingkat otoritatifnya? Apakah yang mana yang mau kita gunakan, pendapat sunnah Nabi atau pendapat sahabat? Jadi karena kan tidak semua yang sejalan dengan qaul Nabi kan, atau pendapat atau sunnah Nabi.
Misalnya haji tamattu itu pada awalnya kan diperbolehkan, tetapi kemudian dilarang oleh Umar bin Khattab misalnya. Atau contoh-contoh yang lain misalnya tentang hadis juga ada beberapa riwayat yang mengatakan Nabi itu kan memperbolehkan untuk menuliskan hadis. Tetapi kenapa ada riwayat-riwayat dari sahabat kibari sahabat seperti Abu Bakar, Umar yang malah misalnya menggulirkan pendapat untuk tidak menuliskan hadis. Nah, itu seperti itu misalnya contoh-contohnya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan problem-problem yang seperti itu? Itu perlu juga dimasukkan di dalam makalah itu. Saya kira itu dulu yang saya bisa sampaikan kepada semacam revisi lah kepada pemakalah dan kepada yang lain. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Haji Asrul Mabrur Daud Faja MA yang telah memaparkan jawaban dari diskusi pada siang hari ini. Dan kepada teman-teman, terima kasih juga saya ucapkan yang berpartisipasi, yang memberikan jawaban, yang memberikan sanggahan kritik dan saran. Jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Dan kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya selaku moderator mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.